Perkenalkan, nama saya Jose Rivaldo. Saya ingin menjelaskan tentang cara install Hyper-V di Windows 10. Sekarang kita akan mengenal apa itu Hyper-V. Hyper-V merupakan perangkat lunak virtualisasi dari perusahaan raksasa Microsoft. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat mesin virtual untuk dijalankan secara mandiri. Microsoft Hyper-V masuk dalam kategori Bare Metal Virtualization, yang berarti mesin virtual berjalan langsung di atas hardware dan bukan di atas sistem komputer. Hyper-V bisa menjadi solusi jika kita ingin menggunakan operasi lain untuk sementara, seperti pengujian aplikasi atau untuk latihan. Ini disebabkan dukungannya terhadap banyak sistem operasi termasuk Linux, FreeBSD, dan Microsoft Windows sendiri. Yang kedua itu kebutuhan untuk memasang Hyper-V. Sebelum memasang sebuah perangkat lunak, kita harus mengetahui apakah perangkat lunak dapat digunakan atau tidak pada komputer kita. Untuk menjalankannya Hyper-V, pastikan komputer kita memiliki CPU yang sudah mendukung virtualisasi dan dalam mode enabled. Untuk kebutuhan RAM, setidaknya kita memasang 4 GB RAM, dan tentunya lebih besar sangat direkomendasikan. Secara perangkat lunak komputer yang kita pakai harus dijalankan menggunakan sistem operasi Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, dan Windows Server 2019. Sedikit catatan bahwa versi Home bisa di-upgrade Enterprise, Education, atau Pro terlebih dahulu karena versi Home tidak mendukung virtualisasi. Sekarang membahas panduan instalasi. Langkah 1 itu kita harus menginstal fitur Hyper-V terlebih dahulu. Karena itu secara default Hyper-V tidak diaktifkan di Windows. Anda perlu menaktifkan atau menginstal secara manual. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menginstal Hyper-V. Buka kontak Anda, pergi ke program and feature, dan kemudian klik link Turn Windows fitur on or off. Akan terbuka jendela baru sehingga centang checkbox Hyper-V dan klik tombol OK. Langkah kedua, jalankan Hyper-V Manager. Setelah Hyper-V diinstal, jalankan Hyper-V Manager yang merupakan program utama untuk membuat virtual machine dan menginstal OS secara virtual. Anda dapat menjalankan Hyper-V Manager dari daftar All Apps di Start Screen atau Start menu. Anda akan menemukannya di bagian administratif. Langkah ketiga ini kita akan mengaktifkan dukungan jaringan atau enable networking support agar bisa menggunakan internet di OS virtual. Setelah Anda menyalakan Hyper-V Manager, Anda bisa langsung membuat virtual machine. Tapi jika Anda tidak mengaktifkan jaringan dan membuat virtual machine baru, Anda tidak akan dapat menggunakan koneksi internet yang ada di virtual machine. Jika Anda tidak ingin menggunakan koneksi internet di virtual machine, Anda dapat melewati langkah ini dan langsung ke langkah 4. Sebaiknya aktifkan jaringan agar Anda dapat melakukan update pada OS virtual. Jika Anda ingin menggunakan koneksi internet Anda di virtual machine, juga diikuti langkah-langkah untuk melakukan jaringan di virtual machine. Setelah Hyper-V Manager, klik Action, lalu Virtual Switch Manager. Setelah itu kita buka jendela baru secara otomatis, lalu pilih External dan klik tombol Create Virtual Switch. Nanti kita kasih nama sesuai dengan kita dan pilih network adapter yang tepat dari daftar dropdown. Misalnya saya memilih wireless network adapter, maka nanti OS virtual hanya bisa terkoneksi ke internet jika OS hidup menggunakan koneksi Wi-Fi. Klik tombol Apply untuk membuat virtual switch. Ini akan membuka konfirmasi. Klik tombol Yes. Langkah 4, membuat virtual machine untuk menginstal OS virtual. Di Hyper-V Manager, klik Action, terus ke New, lalu pilih Virtual Machine. Ini akan memulai Wisaya atau wizard baru yang akan membantu Anda untuk membuat virtual machine. Lalu klik tombol Next, dan ini akan meminta nama dan lokasi untuk membuat virtual machine baru. Anda bisa membiarkannya dan memilih nama yang sudah ada atau membuat nama baru sesuai keinginan Anda.
Anda juga dapat mengubah lokasi untuk menyimpan file virtual machine. Setelah itu klik tombol next. Nah, sudah Anda bisa memilih jenis generasi virtual machine. Secara default generasi 1 yang akan dipilih, tetapi Anda juga dapat memilih generasi yang kedua. Generasi 1 lebih kompatibel dengan sistem operasi tamu karena mendukung driver warisan, atau Anda tidak perlu menginstal driver lagi. Arsitektur berbasis BIOS dan lain-lain. Sedangkan generasi 2 merupakan jenis yang lebih maju yang mendukung UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface. Firmware bukan firmware berbasis BIOS. Lalu pilih saja opsi generasi 1 dan klik tombol next. Sekarang tentukan jumlah RAM dan diaplikasikan ke virtual machine baru. Secara default terpilih 1024 MB atau 1 GB. Anda dapat meningkatkan jumlah RAM jika Anda ingin lebih banyak. Meningkatkan jumlah RAM menjadi 2048, yaitu 2 GB. Kemudian klik tombol next. Nah, sekarang widget akan meminta untuk konfigurasi dukungan networking. Jika Anda ingin mengaktifkan koneksi internet pada OS virtual, maka pilih saja virtual switch yang telah Anda buat. 3. Jika Anda tidak ingin koneksi internet, maka pilih not connected. Lanjutkan dengan klik tombol next. Nah, sekarang tentukan ukuran penyimpanan dan lokasi file virtual hard disk. Secara default sudah diatur 20 GB, tapi Anda bisa mengubah ukuran penyimpanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya mengatur ukuran penyimpanan menjadi 25 atau 30 GB. Harusnya lebih dari cukup untuk operasi virtual di virtual machine ini. Sekarang klik tombol next. Langkah penting, sekarang Anda akan memilih file ISO, yaitu sistem operasi yang Anda inginkan yang akan digunakan untuk menginstal OS virtual. Pilih opsi kedua, install an operating system from a bootable CD or DVD ROM, dan kemudian pilih opsi image file atau ISO, dan pilih file ISO OS Anda menggunakan tombol di browse. Setelah memilih file yang tepat, klik tombol next. Wizard akan menampilkan rangkuman semua opsi yang telah Anda pilih. Klik tombol finish untuk membuat virtual machine. Yang kelima, start dan connect virtual machine. Pertama, start si virtual machine dan kemudian connect. Ini mudah sekali, ikuti langkah-langkah sederhana berikut. Di Hyper-V Manager, klik kanan pada virtual machine yang telah dibuat dan dipilih opsi start. Nah, sekarang klik ganda pada virtual machine atau klik kanan padanya dan pilih opsi connect. Itu saja, selanjutnya jendela baru akan ditampilkan. Ini adalah jendela instalasi Windows. Bagaimana instalasi Windows pada mesin yang sebenarnya. Langkah 6, turn off virtual machine. Ketika Anda selesai dan ingin menutup mesin virtual, hanya menutup jendela yang tidak akan menutupnya. Mesin virtual akan tetap berjalan di latar belakang. Anda perlu benar-benar memastikan mesin virtual sehingga tidak mengambil sumber daya sistem Anda. Klik kanan pada virtual machine dan pertama pilih shutdown. Untuk shutdown sistem operasi tamu OS virtual sehingga pengaturan-pengaturan Anda akan tersimpan. Klik kanan lagi pada virtual machine dan sekarang pilih opsi off untuk benar-benar mematikan virtual machine. Selesai, itulah langkah-langkah untuk menginstal sistem operasi virtual pada Windows 8 or 8.1 atau 10 atau Windows 2008 dan yang lebih baru. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.